Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan melanjutkan membahas materi terkait al-imanu bil yaumil akhir. Tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari perjalanan ruh setelah kematian, kemudian dahsyatnya hari kiamat, dan tema yang terakhir kita jelaskan keadaan manusia di padang mahsyar. Nah, kemudian di antara kejadian pada hari kiamat yang wajib untuk kita imani adanya syafaat. Nah, di antara bentuk syafaat ada yang disebut dengan syafaatul uzma. Tentu membahas tentang syafaat merupakan materi yang sangat penting, karena merupakan salah satu cabang iman kepada hari akhir, ya, dan merupakan cabang dari rukun iman. Beriman kepada rukun iman yang 6 itu bukan hanya mengimani secara global saja, tapi juga kita harus mengimani secara terperinci. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir itu mencakup 3 hal. Mengimani tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat, yang disebut dengan alamatus sa'ah al-kubra, tanda hari kiamat yang besar. Munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa dan yang lainnya. Kemudian juga yang kedua, beriman tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala merubah aturan alam ini dari yang semestinya. Dan yang ketiga adalah kita mengimani tahapan-tahapan setelah terjadinya hari kiamat. Mulai dari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, syafaat, al-haud, al-mizan, al-hisab, as-sirat, dan tahapan-tahapan lainnya. Nah, juga dengan kita mempelajari bab syafaat ini, kita akan mengetahui begitu sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Beliau sangat peduli terhadap umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Beliau terus berjuang bagaimana agar umatnya itu masuk surga dan tidak ada yang masuk neraka. Dan dari bab syafaat ini juga kita dapat mengetahui luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum sempat bertaubat, kecuali dosa syirik, maka masih ada kesempatan, masih ada peluang, ya, diampuni dosanya tersebut dengan adanya syafaat. Jadi sekali lagi, dengan kita mempelajari bab syafaat ini, kita akan mengerti dan jadi tahu bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan.
Yang tadinya mungkin timbangan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, seharusnya dia masuk neraka, nggak jadi karena adanya apa? Syafaat. Iya. Dan dalil-dalil tentang adanya syafaat sangatlah banyak. Ya. Maka sesatlah orang yang mengatakan tidak ada syafaat nanti pada hari kiamat. Apakah ada orang yang menyatakan tidak ada syafaat pada hari kiamat? Ada. Yaitu kelompok Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij, di mana keyakinan mereka dibangun di atas prinsip bahwa pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Maka kalau dikatakan kekal di neraka, tidak ada faedah lagi yang namanya apa? Syafaat. Ya, makanya mereka mengingkari adanya syafaat. Ada juga kelompok lain yang dia memperluas makna syafaat. Mereka yakini siapapun bisa memberikan syafaat. Pada akhirnya banyak yang bersikap gulu kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya, mereka adalah kaum kuburiyun yang datang ziarah kubur bukan untuk mendoakan si mayit, bukan untuk memohonkan ampunan bagi mayit, tapi dia malah meminta syafaat kepada orang soleh tersebut. Karena diyakini, ya, orang soleh itu secara umum bisa memberikan syafaat. Padahal, ya, tidak bisa orang itu memberikan syafaat kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, Allah mengizinkan kepada yang memberi syafaat dan yang diberikan syafaat juga mendapatkan apa? Mendapatkan ridho ataupun izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya yang menetapkan adanya syafaat? Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Yakni ketauhidannya tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun, baik syirik besar maupun syirik kecil. Juga Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa pemungkas. Yakni setiap kali mereka meminta maka langsung diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Dan setiap nabi telah gunakan doa tersebut. Jadi mereka sudah pakai di dunia. Berbeda dengan Nabi SAW. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamati li ummati. Ya. Adapun aku, kata Nabi, aku simpan doaku ini sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Subhanallah. Inilah bukti sayangnya Nabi kepada kita. Ya. Kondisi-kondisi di mana manusia kadang sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kondisi dia dalam keadaan terzolimi, tersakiti. Maka kadang lisan ini gatal ingin mendoakan apa? Keburukan. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ya kondisi terdesak, beliau tidak pernah mendoakan keburukan kepada kaumnya. Kecuali hanya beberapa saja. Ya, tapi secara umum beliau tidak pernah mendoakan keburukan kepada kaumnya. Seperti peristiwa yang terjadi tatkala beliau ya ditugaskan untuk mendakwahi penduduk Taif. Tokoh-tokoh Quraisy menolak dakwah beliau. Akhirnya beliau pun punya inisiatif untuk berdakwah ke Taif karena Taif adalah kota kedua, ya, kota besar kedua setelah Mekah. Berharap beliau mendapatkan sambutan hangat, diterima dakwahnya.
Saat itu belum ada perintah berdakwah ke Madinah. Tapi ternyata sampai di sana, ya, malah beliau mendapatkan sambitan batu. Bahkan diejek oleh para tokoh yang ada di Taif dengan mengatakan, engkau yang akan menjadi nabi? Emang gak ada yang lain? Jadi Nabi diejek seperti itu. Apakah Nabi mendoakan dan memohon kepada Allah agar Allah binasakan penduduk Taif? Tidak. Ya, walaupun tawaran itu datang, beliau mengatakan, ya, Allahumma gfir li qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Aku berharap anak keturunannya lah yang beriman. Ya, jadi Nabi tidak mendoakan keburukan pada mereka. Jadi Nabi simpan sebagai syafaat. Fahiya na'ilatun insyaallah, di mana umatku akan mendapatkan syafaat tersebut. Wa man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Bagi umatku yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan tawaran. Apa isi tawaran tersebut? Khuyyirtu baina syafa'ah wa baina ayyudkhala niswa ummati al-jannah. Aku diberikan pilihan antara syafaat atau setengah umatku dimasukkan ke surga. Fakhtartu syafa'ah, dan aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akhfa, karena syafaat itu lebih umum dan lebih mencukupi. Kalau misalnya umat Nabi ada 1 miliar, kalau Nabi memilih setengah umatnya itu masuk surga, berarti 500 juta masuk surga, 500 yang lainnya masuk neraka. Ya, tapi Nabi lebih memilih syafaat karena itu lebih umum dan lebih bermanfaat. Ya, Nabi pun ditanya, "Atarauna lil muttaqin?" Apakah syafaat itu bagi orang-orang yang bertakwa? Nabi mengatakan, "La, walakinnaha lil mudzanibin al-khatta'in al-mutalawisin." Syafaat itu berlaku bagi para pendosa, bagi orang-orang yang pernah melakukan perbuatan dosa besar. Ya, maka syafaat itu berlaku bagi mereka, tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan berlaku. Ya, baik. Nah, sebelum kita membacakan dalil tentang syafaatul uzma, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian syafaat. Ya, karena mungkin masih banyak orang yang salah kaprah tentang pengertian syafaat. Dia mendengar Rasulullah memberikan syafaat, pada akhirnya dia pun meminta syafaat kepada Nabi SAW di dunia. Syafaat ya berasal dari kata asy-syafa'u yang bermakna genap. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fajr. Ya, wal fajri wa layalin ashr, terus apa? Wasyafi'i wal watar. Sebenarnya kalimat wasyafi'i artinya itu genap, didul witir, lawan dari ganjil. Adapun secara istilah adalah at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Menjadi perantara bagi orang lain agar mendapatkan manfaat atau agar terhindar dari madarat. Itulah syafaat. Menjadi perantara bagi orang lain agar mendapatkan manfaat atau agar terhindar dari madarat. Mendapatkan manfaat, misalnya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk surga agar masuk surga. Karena ketika orang-orang beriman setelah melewati as-sirat mendapati pintu surga itu tertutup, maka melalui wasilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pintu surga pun terbuka.
atau wadaf'i madorroh, untuk terhindar dari madarat, seperti syafaat Nabi bagi orang yang seharusnya masuk neraka, gak jadi masuk neraka karena adanya apa? Syafaat. Jadi gambaran mudahnya, orang itu dikatakan memberi syafaat. Ya, anggap saja ada A, ada B, dan ada C. A ini adalah pemilik perusahaan, ownernya dia. Dan dia sedang butuh karyawan. Sementara si B sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut dan B ini pun dekat sama si A. Sementara si C adalah orang lain yang sedang cari kerjaan. Dia sudah ngasih CV ke perusahaan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Hanya saja yang daftar di perusahaan tersebut sangat banyak. Ya. Dan hasil dari tes tersebut juga sama rata. Nah, maka si C agar bisa masuk ke perusahaan tersebut, dia mencari ordal. Apa ordal? Orang dalam. Siapa orang dalamnya? Si B. Maka B pun menyampaikan kepada si A, ada teman saya, Insya Allah dia baik, amanah, profesional, saya sering muamalah sama dia. Yakin benar? Iya, baik. Ya, Bapak berharap dia bisa kerja di sini. Oh, siap, ya udah. Nanti saya ACC. Ya. Masuklah si C ke perusahaan si A. Nah, dari contoh ini, mana yang memberi syafaat, jemaah? Mana yang memberi syafaat? B. Dia hanya sebagai wasilah. Ya, memberikan manfaat untuk siapa? Si C. Adapun yang memberikan manfaat itu sendiri adalah si A. Jadi dia hanya sebagai wasilah. Nah, demikian pula nanti pada hari kiamat, Nabi SAW bukan yang membebaskan seseorang dari neraka. Nabi SAW bukan yang memberikan pertolongan. Ya, yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengetuk palu, yang memberikan kebijakan dan keputusan adalah Allah. Rasulullah ini yang memohon kepada Allah, maka Rasulullah sebagai wasilah. Ya, karena dikatakan sebagai wasilah, maka beliaulah yang memberikan apa? Syafaat. Itu maksud dari apa? Syafaat. Bisa dipahami, jemaah? Jelas ya? Baik. Dan syafaat nanti pada hari kiamat itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam dan bukan hanya di satu keadaan saja. Ya, karena setiap tahapan yang akan dilalui oleh manusia itu semuanya dalam keadaan menggelisahkan. Ya, mulai dari di padang mahsyar, kemudian nanti ada yaumul hisab, yaumul mizan, asyirat, ya. Ini keadaan-keadaan yang sangat menakutkan. Sehingga saat-saat itu kita butuh yang namanya syafaat, yang bisa menyampaikan keinginan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu syafaat bermacam-macam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul khassah bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yakni syafaat yang khusus hanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni beliau sajalah orang yang diberikan mandat untuk bisa memberikan syafaat. Yang lainnya nggak bisa. Ya, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, asy-syafa'atul 'ammah lahu wa li jami'il mu'minin. Yang kedua adalah syafaat yang bersifat umum, berlaku bagi Nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang beriman pun diberikan mandat untuk bisa memberikan syafaat. Mungkin dia memberikan syafaat kepada keluarganya, seperti anak memberikan syafaat kepada orang tuanya, atau dia memberikan syafaat untuk siapa? Temannya. Paham jemaah?
Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun ada 3 macam. Yang pertama disebut syafaatul uzma. Ya, inilah yang menjadi poin pembahasan kita. Al-uzma, ya, muzakarnya adalah al-a'zam, yakni syafaat yang besar. Bahkan dikatakan syafaat yang teragung, yang hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini merupakan keistimewaan beliau di akhirat kelak. Ya, beliau memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, di akhirat di antaranya adalah ini, beliau memiliki syafaatul uzma. Syafaatul uzma inilah yang disebut dengan maqam mahmud. Kapan kita mendapati kalimat ini, jamaah? Doa setelah azan. Wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Apa artinya doa yang sering kita baca ini, jemaah? Ya. Wa ba'ashu, ya Allah, bangkitkanlah dia. Kembali kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bangkitkanlah dia pada maqam mahmud, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Nah, di sini para ulama mengatakan yang dimaksud dengan maqam mahmud adalah syafaatul uzma. Ya. Syafaatul uzma, yakni yang berfungsi untuk disegerakan hisab. Yang berfungsi untuk disegerakan apa? Hisab. Karena sebagaimana yang telah kita sampaikan, ketika manusia di padang mahsyar dalam keadaan, ya, mereka ketakutan, gelisah, suasana sangat genting. Allah dekatkan matahari sejarak 1 mil. Mereka dikumpulkan dalam keadaan sangat mengenaskan, tidak beralas kaki, telanjang. Ya, dan mereka berdiri begitu lama. Disebutkan dalam riwayat arba'ina sanah. Ya, kiaman arba'ina sanah. Mereka berdiri selama 40 tahun, berdiri. Dan pandangan mereka ke atas, menunggu kapan diapain? Dihisab. Penantian yang cukup lama. Ya. Yang namanya diaudit itu kan menegangkan, ya. Apalagi kalau dia punya salah. Ya. Misalnya bos mengatakan, insya Allah hari Senin akan ada audit besar-besaran. Apa yang kita lakukan, jemaah? Mempersiapkan. Dan pasti hari Senin itu ketar-ketir, ya kan? Takut ya. Ketar-ketir. Ternyata nggak jadi. Ditunda lagi. Nanti hari Rabu. Ya kan? Pokoknya sebelum dia dihisab, ketir-ketir nggak dia? Takutan. Ya kan? Jadi itu di dunia. Kalau dia pernah melakukan kezaliman, misalnya ya markup anggaran, manipulasi data, dia ketakutan pasti akan terbongkar. Nota-notanya, tanda tangannya, ya kan? Nah, apalagi nanti di padang mahsyar. Mereka dalam keadaan ketakutan. Nah, dalam situasi seperti ini, mereka pun mencari orang yang bisa memberikan syafaat, yang bisa menyampaikan kepada Allah agar disegerakan apa? Hisab. Ya. Maka di dalam situasi seperti ini, suasana sangat genting, mencekam, ketakutan. Manusia mengatakan, "Utlubu man yashfa' lana indallah." Ayo kita cari siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Faidhabuna ila Adam abul bashar. Maka mereka pun pergi menuju Nabi Adam.
bapaknya manusia. Ya, makanya ada sebagian orang yang berbangga-bangga dikatakan keturunan Nabi. Kita juga bangga, kita juga keturunan Nabi. Nabi Adam, ya kan. Fayadhkuruna min awsafihi allati mayyazahallahu biha. Maka setelah mereka datang di hadapan Nabi Adam, ya, mereka berharap Nabi Adam bisa memberikan syafaat. Nabi Adam pun dipuji-puji. Annallaha khalaqaka biyadih. Wahai Adam, sesungguhnya Allah menciptakanmu dengan tangannya langsung. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ya, makanya dari sini kita wajib mengimani Allah itu punya tangan. Kalau diartikan kekuasaan, ya, maka bagaimana dengan hadis-hadis di mana tangan Allah itu memiliki jari, tangan Allah kanan, tangan Allah bisa melipat, bisa menggenggam. Hanya saja kita wajib mengimani tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Ya, kewajiban kita hanya sebatas mengimani, jangan menyamak-nyamakan. Baik, wa asjadalaka malaikah, dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Wa 'allamahu asma'a kulli syai', dan Allah pun memberikan keistimewaan kepadamu berupa engkau diajarkan nama-nama segala sesuatu. Dan engkau pun sebutkan di hadapan para malaikat. Fayaqulun isfa'lana 'inda rabbik. Wahai Adam, berikanlah untuk kami syafaat. Yakni dia minta kepada Nabi Adam agar menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hisab. Apa yang terjadi? Nabi Adam mengatakan, "Ala tara ila ma nahnu fihi." Ya. Jadi mereka mengatakan, tidaklah kau melihat penderitaan yang kami alami. Faya'tadzir. Nabi Adam pun ya angkat tangan. Gak mampu. Saya mengatakan, nafsi, nafsi. Saya gak mampu. Ya. Dan dia mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Di mana dia pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati dan memohon pohon yang dilarang untuk didekati. Ya. Padahal subhanallah Nabi Adam walaupun demikian semua itu telah diampuni. Ya, dosa-dosanya tersebut sudah diampuni. Dan Nabi Adam ya mengakui kesalahannya dan Allah terima taubatnya. Makanya Allah mengatakan wa asa Adam rabbahu faghwa tsumma istabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Dalam surat Toha ayat 121. Nabi Adam bermaksiat kepada Rabb-Nya, melakukan pelanggaran. Kemudian Allah memilihnya dan Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Namun karena beliau ya merasa berdosa, artinya beliau tidak mampu untuk memberikan syafaat. Beda dengan iblis, udah jelas salah tapi enggak ngaku salah, malah makin menjadi-jadi. Makanya ada orang yang salah tapi enggak mau ngaku salah, berarti dia siapa? Oh jangan. Seperti syaitan. Gitu. Itulah karakter syaitan, seperti itu, salah tapi enggak mau ngaku salah, malah makin menjadi-jadi. Karena Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat, akhirnya manusia yazhabuna ila Nuh. Mereka mendatangi Nabi Nuh. Fayadhkuruna min awsafihi allati imtaza biha. Maka mereka pun menyebutkan sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Nabi Nuh. Bi annaka awwal rasul, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Faya'tadzir. Nabi Nuh pun angkat tangan, gak bisa. Nafsi, nafsi. Dan Nabi Nuh pun menyampaikan kesalahan yang pernah dia lakukan. Fi annahu sa'alallaha ma laysa lahu bihi ilmun. Karena Nabi Nuh pernah meminta sesuatu yang tidak layak diminta tanpa ilmu. Jadi meminta sesuatu yang seharusnya nggak diminta. Ya. Di mana
kesedihan yang sangat luar biasa dialami oleh Nabi Nuh, keluarganya, anaknya Kan'an membangkang, menolak dakwahnya. Ya, sehingga walaupun demikian Nabi Nuh karena kecintaannya kepada anaknya tersebut dia berdoa, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku Kan'an itu termasuk keluarga aku. Dan sesungguhnya janjimu itu benar. Dan engkau adalah hakim yang sangat bijak. Apa teguran Allah kepada Nabi Nuh? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, anakmu Kan'an itu bukan dari keluargamu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, summa yadhhabuna ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi mereka tidak berputus asa, mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayadhkuruna min awsafih, mereka pun menyebutkan sifat-sifat terpuji Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pun fayatawir, angkat tangan. Ya. Nabi Ibrahim pun menyampaikan kalau dia juga pernah melakukan suatu perbuatan dosa. Bi annahu kadzdzaba salasa kadzabat. Ya, di mana Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 kali berbohong. Tapi sebenarnya ini bukan berbohong. Ya. Tauriyah, ya, tapi ya karena ketawaduan, ya, keikhlasan, keimanan yang kuat, dia tetap merasa bersalah. Ya, jadi Nabi Ibrahim pernah melakukan tauriyah berbohong. Yang pertama, ya, ketika kaumnya sedang pesta merayakan Tuhan-Tuhan mereka, Nabi Ibrahim sempat diajak, tapi dia menolak. Nah, kesempatan emas untuk menghancurkan berhala-berhala. Maka dihancurkanlah berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Dan ada satu berhala besar yang disisakan dan digantungkan kampak di lehernya. Nah, setelah acara pesta tersebut, orang-orang pada kaget melihat kejadian di mana berhala-berhalanya itu hancur. Maka semuanya tertuju kepada siapa? Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Diinterogasi, ditanya-tanya. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan ini? Tanya tuh sama yang paling gede. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini agar kaumnya itu berpikir, ya, kalau memang dia itu Tuhan, pasti bisa menolong anak buahnya, ya kan? Kenapa diem baik istilahnya? Ya, ya. Padahal Nabi Ibrahim yang melakukan, tapi dia mengatakan seperti itu dalam rangka untuk tauriyah, mengajarkan kaumnya. Bahkan juga yang kedua, ketika beliau diajak untuk merayakan, ya, perayaan Tuhan-Tuhan mereka, Nabi Ibrahim mengatakan, wa ana sakim, aku sedang sakit. Ya, ini sebenarnya bukan bohong. Nabi Ibrahim sehat. Yang dimaksud dengan sakit di sini sakit hatinya. Ya, boleh nggak? Misalnya Bapak Ibu diundang, ayo makan-makan. Mohon maaf Pak, saya lagi sakit. Ya, loh tadi main badminton ya. Maksudnya sakit apa? Sakit hati. Boleh nggak begini jamaah? Hukum asalnya nggak boleh. Ya, para ulama memakruhkan, kan itu seperti berbohong. Kecuali dalam kondisi darurat. Diundang acara-acara syirik atau acara-acara bid'ah misalnya. Maka dia boleh memberikan suatu alasan. Mohon maaf, saya lagi banyak kesibukan ini. Ya, lagi banyak sibuk pekerjaan. Padahal sibuk nyapu, sibuk ngepel, ya kan. Sibuk nyibukin anak, sibuk masakin suami, ya. Boleh seperti itu dalam kondisi terdesak. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim pernah melakukan tauriyah, yaitu ketika beliau safar bersama istrinya Sarah. Sarah adalah wanita yang sangat cantik. Ya, dia melewati suatu kampung yang rajanya ini, ya, matanya jelalatan. Ya, nggak lihat perempuan cantik sedikit langsung direbut.
Maka ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah saudariku. Padahal itu adalah siapa? Istrinya. Maksudnya saudari seiman, karena saat itu tidak ada yang beriman kecuali mereka berdua. Ya, intinya Nabi Ibrahim angkat tangan. Tsumma yadhhabuna ila Musa. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Musa. Menyampaikan keutamaan-keutamaan Nabi Musa, tapi ternyata Nabi Musa sama angkat tangan. Enggak bisa. Faya'tazir fi qatli nafsi lam yu'mar bi qatliha. Di mana Nabi Musa pernah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Dia merasa bersalah. Ya, dia merasa bersalah, yaitu orang Kibti. Ya, dan orangnya Firaun. Makanya setelah ini Firaun pun mengejar Nabi Musa. Tsumma yadhhabuna ila Isa. Mereka pun mendatangi Nabi Isa. Tapi sama Nabi Isa pun ya tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya utlubu ila Muhammad. Kita minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdun ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang berlalu maupun yang akan datang. Ya, maka mereka pun mendatangi Nabi SAW memohon agar bisa memberikan syafaat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi pun segera menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersujud di bawah arasy-Nya. Ya, dan Allah mengatakan kepadanya, irfa' ra'sak, sal tu'tah, isfa' tusaffa'. Wahai Muhammad, bangkitlah. Ya, ini udah cukup. Mintalah, niscaya apa yang kau minta akan diberikan. Mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberikan. Ya, jadi subhanallah, inilah disebut namanya syafaatul uzma. Maka dengan permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sini, ya Allah memberikan syafaat kepada umat manusia untuk segera diapain? Dihisab. Itulah disebut namanya apa? Syafaatul uzma. Dan ini menjadi dalil bahwasanya orang itu nggak bisa secara langsung memberikan syafaat. Sebagaimana orang-orang yang menyembah kubur, meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya, mereka meyakini bahwasanya kiainya tersebut, ustadznya tersebut bisa memberikan syafaat. Nah, ini nggak bisa dikatakan begitu. Syafaat itu terjadi setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah di sini. Rasulullah apakah langsung memberikan syafaat? Tidak. Ya. Rasulullah ya meminta syafaat baru Allah izinkan. Jadi nggak bisa kita istilahnya mengumumkan masalah syafaat. Ya. Itu bisa terjadi setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang baru saja kita bacakan itu oleh sebagian orang dijadikan sebagai dalil bolehnya menziarahi makam Nabi SAW, kemudian memohon syafaat kepadanya. Ya, jadi kan kalau kita habis dari Raudhah keluar lagi atau langsung menuju ke makam Rasulullah, yang sunnah itu kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, cukup. Ya, bukan berdoa. Banyak kan orang berdoa di sisi kuburan. Berdoa itu ya bukan di sisi makam Nabi. Ya, dan bukan menghadap ke arah kuburan, tapi menghadap ke arah kiblat. Dan di antara mereka juga ada yang meminta syafaat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Ya, berdalil dengan hadis ini. Tuh lihat tuh, orang-orang di padang mahsyar, mereka datang kepada Nabi minta apa? Syafaat. Maka kita katakan ini bukan pendalilan yang benar. Yang terjadi setelah hari kiamat, semua manusia akan diapain? Dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Adapun saat ini Rasulullah sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Jadi beliau tidak bisa memberikan
manfaat. Ya, nggak boleh beristighosah meminta tolong kepada beliau. Lihatlah para sahabat Nabi SAW ketika Nabi sudah meninggal dunia. Apakah ada di antara mereka datang ke makam Nabi kemudian meminta kepada Nabi? Nggak ada. Ketika Nabi masih hidup, ya datang ya Rasulullah, ya kampung kami kering, nggak turun hujan, mintakanlah kepada Allah. Boleh, karena Rasulullah masih hidup. Ya, bukti para sahabat tidak mendatangi makam Nabi untuk istighosah, untuk isti'adah dan yang lainnya. Mereka malah mendatangi paman Nabi yaitu Al-Abbas yang masih hidup. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, di antara syafaat yang khusus bagi Nabi adalah syafaatuhu fi ahlil jannati ayadkhuluha. Syafaat beliau kepada calon penghuni surga agar mereka masuk ke dalam surga. Kenapa? Li'annahum idza abaru sirat wa wassaluha ilaiha wajaduha mughlaqah. Karena calon penghuni surga setelah mereka melewati as-sirat, ternyata mereka tidak bisa langsung masuk surga. Pintu surga tertutup. Maka mereka pun mencari siapa yang bisa memberikan syafaat. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau meminta kepada Allah melalui penjaga surga, ya, agar dibukakan pintu. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, utiya babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqul Muhammad. Jadi ketika Nabi ya berada di depan surga, mendapati pintu surga itu tertutup, maka Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penjaga surga berkata, "Man anta? Siapa engkau?" "Aku adalah Muhammad." Apa kata penjaga surga? "Bika umirta la aftahu li ahadin qabla." Dengan mulah aku diperintahkan untuk membuka pintu surga. Subhanallah. Ya, jadi ini menjadi dalil bahwasanya surga itu tertutup. Beda dengan neraka. Kalau orang masuk neraka udah nggak pakai dibukain pintu, langsung apa? Langsung masuk. Ya, kalau dia jatuh dari asirat ya sudah, langsung neraka itu. Berbeda dengan surga, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 73. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Orang-orang beriman ketika mereka mendatangi surga, ya, sampai di sana baru wa futihat abwabuha, dan dibukakanlah pintu. Ya, jadi pintu surga tertutup. Berbeda dengan kondisi neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tatkala mereka masuk neraka, futihat abwabuha, pintunya sudah apa? Sudah terbuka. Ya, surat Az-Zumar ayat 71. Baik. Maka dibukakanlah pintu surga oleh penjaga surga. Ini berkat siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, syafaat khusus bagi beliau adalah syafaatuhu fi ammihi Abu Thalib ay khaffifa anhu al-azab. Syafaat beliau kepada pamannya Abu Thalib agar diringankan azabnya. Ini satu-satunya manusia, ya, yakni dari kalangan orang kafir yang diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir kalau sudah masuk neraka sudah nggak berlaku yang namanya syafaat, mereka kekal di dalamnya. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat. Khusus bagi paman beliau. Kenapa? Karena jasanya yang sangat luar biasa. Berkata Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini ya pamannya Nabi. Ya. Berarti saudaranya siapa? Ya, saudaranya Abu Thalib, ya kan? Kan Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Dia punya saudara namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Hanya saja Abu Thalib, Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir.
Beda dengan Abbas dan satu lagi siapa paman Nabi? Hamzah. Ya. Makanya namanya sang kakak atau sang adik, ya, sangat kasihan melihat nasib saudaranya itu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Walaupun dia mengakui benarnya agama yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi dia enggan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan Nabi pun sudah berusaha untuk mendakwahinya. Ya, tapi ternyata di sisinya ada Abu Jahal, ya, yang selalu memprovokasi. Apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyangmu? Ya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Apa kata Abbas? Ya Rasulullah, hal nafa'ata Abu Talib? Ya, fa innahu yahutuka wa yaghdabu laka. Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberikan manfaat untuk Abu Talib? Dialah orang yang selalu menjagamu, melindungimu. Dia marah karena engkau. Dia sedih karena engkau. Nabi mengatakan, iya, na'am, aku paham. Ya, huwa fi duhdahi minan nar. Dia berada di bagian atas neraka. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena aku, dia berada di keraknya api neraka. Dan bagian atas neraka itu disebutkan, ya, abunya jika diinjak maka membuat ubun-ubun itu melepuh. Ya. Nah, jadi Nabi SAW tidak mampu untuk mengeluarkan pamannya dari neraka, hanya mampu memberikan syafaat agar diringankan, ya, azabnya. Ya. Jadi ini 3 syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Yang pertama apa jemaah? Yang kedua apa tadi yang kedua? Nah, yang ketiga, ya, syafaat untuk paman beliau. Nah, kemudian sedikit lagi syafaat yang umum bagi Nabi dan juga bagi yang lainnya. Ya, di antaranya adalah, ini pun ada 3 bagian. Yang pertama, asy-syafa'atu fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Yakni syafaat bagi orang yang semestinya masuk neraka, tapi dia nggak jadi masuk neraka karena adanya syafaat. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara, ya, kasih sayang Allah, Allah memberikan banyak kesempatan, ya, di dalam pengampunan dosa. Di dalam pengampunan dosa. Yang pertama adalah di dunia. Selama kita masih hidup, maka pintu taubat terbuka lebar bagi kita. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ya, selama matahari masih terbit dari arah timur dan kita masih bisa bernafas, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yang kedua, ya, pengampunan itu pun bisa terjadi ketika orang itu sudah meninggal. Dengan doa dari anaknya, itu bisa sebagai sebab pengampunan dosa. Dan yang ketiga ini, yang seharusnya dia masuk neraka, setelah melewati tahapan-tahapan al-hisab, al-mizan, ternyata amal keburukannya itu lebih berat dari kebaikannya. Sudah menjadi aturan kalau amal kebaikan itu lebih ringan, sementara amal keburukan lebih berat, dia bakal apa? Masuk neraka. Walaupun dia misalnya muslim, dia masuk neraka tapi tidak kekal. Tapi dia digodok dulu itu. Ya. Ya. Maka di sini masih juga ada kesempatan pengampunan dosa. Dengan adanya syafaat, dia nggak jadi masuk neraka. Seperti kisah Bitokoh itu kan, yang memiliki 99 catatan. Jadi catatan 1, catatan 2 itu sejauh bumi dan langit. Artinya dosa semua isinya. Karena ucapan kalimat La ilaha illallah,
dia pun tidak jadi masuk neraka. Kemudian juga ada juga yang sudah masuk neraka, yang seharusnya misalnya dia di neraka sekian tahun, 10 tahun misalnya, ya, baru 5 tahun sudah dikeluarkan. Karena adanya apa ini? Syafaat. Jadi remisi itu bukan hanya di dunia aja. Kalau kita mendengar ada koruptor mendapatkan remisi, ya kan? Allah juga punya hak untuk memberikan remisi. Ya. Nah, kemudian juga ada juga yang masuk neraka kemudian ya karena adanya syafaat ya dia dibebaskan. Nah, ini diantaranya adalah yang pertama asy-syafa'atu fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Jadi orang yang semestinya masuk neraka ya karena dia pelaku dosa besar nggak jadi masuk neraka karena adanya syafaat. Mana dalilnya? Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian dia disolati oleh 40 orang yang bertauhid tidak pernah menyekutukan Allah, melainkan Allah akan menjadikan mereka untuk memberikan syafaat kepada mayit tersebut. Ya. Demikian pula kisah antara orang tua dan anaknya, di mana sang anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW menyampaikan kajian seperti ini, ada salah satu jamaah yang selalu membawa anaknya. Dan Nabi pun kadang memperhatikan nih anaknya itu kadang duduk di pangkuannya, kadang gelenjotan, ya kan. Ya setiap kajian dia selalu bawa anak. Nah, suatu hari orang ini nggak pernah nongol lagi. Nabi pun bertanya, perhatian beliau kepada jamaahnya, mana si Fulan? Kemudian dikatakan, oh si Fulan sedang berduka karena anaknya meninggal. Ya, maka setelah kajian Nabi pun bergegas, ya takziah, menghibur karena takziah itu tujuannya adalah untuk menghibur. Apa kalimat yang menghibur orang tua ini yang telah ditinggal mati oleh anaknya? Ya, ayyuhuma ahabu ilaik, kata Nabi. Mana yang lebih engkau sukai? Mana yang kau pilih? Anakmu hidup terus bersamamu sampai dewasa, dia bercanda bersamamu, atau yang kedua, ya, dia dipanggil oleh Allah terlebih dahulu dan dia menantimu di pintu surga. Jelas, sang ayah mengatakan, aku pilih yang kedua ya Rasul. Gak apa-apa diambil, yang penting dia menjadi ya syafaat bagiku. Umar mendengar Nabi ngomong kayak begitu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, Allahu khosoh aulikulina. Apakah itu berlaku hanya beliau saja atau bagi kita juga? Kata Nabi mengatakan, bal likullin, berlaku untuk semuanya. Ini keutamaan bagi orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Ya. Kemudian juga asy-syafa'atu fi man dakhalan nar ay yakhruja minha, syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka agar bisa keluar. Ya itulah tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau diberikan pilihan antara memberikan syafaat atau separuh umatnya itu masuk surga dan beliau lebih memilih apa? Syafaat. Dan Nabi pun mengatakan inna syafaati min ahlil kabair. Ya, sesungguhnya syafaatku itu bagi pelaku dosa besar. Ya. Baik, kemudian yang terakhir yaitu syafaat untuk meninggikan derajat. Jadi dengan adanya syafaat derajatnya di surga itu jadi bertambah. Sebagaimana hadis tentang doa Rasulullah kepada Abu Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya pembahasan tentang syafaat. Jadi kesimpulannya ya, syafaat itu apa tadi pengertiannya? Menjadi wasilah agar mendapatkan apa? Manfaat. Ya, kemudian apa itu syafaatul uzma? Ya, yang terjadi di mana? Di padang mahsyar.
Apa manfaat syafaat tersebut? Agar disegerakan apa? Hisab. Ya, syafaat Nabi tadi ada berapa yang khusus? Ada 3. Yang pertama tadi syafaatul uzma, disebut juga namanya makom apa? Makom mahmudah. Yang kedua, syafaat bagi siapa? Maksudnya syafaat beliau yang khusus yaitu untuk pamannya. Ya, pamannya siapa tadi? Abu Thalib. Kemudian yang ketiga, syafaat agar penduduk surga masuk surga. Ya, dari sini mungkin ada di antara jamaah yang kurang memahami apa yang tadi saya sampaikan. Ya, silahkan disampaikan. Mau langsung nggak apa-apa toh? Jadi bapak-bapak itu ya, ada yang saya. Ya, silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih sudah memberikan kajian ilmu yang bermanfaat untuk kami. Pertanyaan saya untuk bagaimana apa syarat-syarat orang itu agar dia bisa mendapatkan syafaat Ustaz. Bagaimana maksud saya bagaimana dengan orang yang selama hidupnya dia menganut pemahaman akidah yang salah. Jadi misalnya dia pernah berbuat syirik atau kemudian dia pernah meminta kepada penghuni kubur. Apakah ini syafaat ini berlaku untuk orang-orang tersebut? Terima kasih, jazakallahu khairan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau mendapatkan syafaat dari anak-anak kita dan mendapatkan syafaat dari teman-teman kita. Namun ternyata untuk bisa mendapatkan syafaat itu ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat yang paling penting adalah meninggalkan kesyirikan. Karena tadi Nabi mengatakan, ya, syafaat li ummati li ahlil kabair. Ya, syafaatku bagi pelaku dosa besar selain apa? Selain syirik. Ya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih melakukan kesyirikan, kekufuran, maka mereka tidak mendapatkan syafaat. Kemudian juga amalan pun bisa memberikan syafaat, yaitu membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, ya, juga ini termasuk kiat-kiat amalan agar kita bisa mendapatkan syafaat. Kemudian juga memperkuat tauhid dengan cara kita terus mempelajari, mengkaji materi-materi akidah dan tauhid. Ya, kemudian kita berteman dengan teman yang soleh. Ya, nah yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau kita mendapati ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan pernah berbuat syirik. Perhatikan ini, kalimat dia pernah berbuat syirik dan sedang berbuat syirik. Kita berbicara secara umum ya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia pernah berbuat syirik. Mungkin dia pernah melihara tuyul misalnya. Dia pernah pakai jimat, dia pernah melakukan ritual-ritual di kuburan, kemudian dia baca, dia perbanyak literasinya terbuka. Dan dia pun bertaubat. Ya, semua yang ada di rumahnya yang berbau syirik dia buang-buangin. Yang tadinya nyimpen wafa, raja, dia hancurin semua jimat-jimatnya, ya, semuanya dihancurin. Dan dia bertaubat. Maka orang seperti ini, ya, dia insya Allah diampuni dosa-dosanya. Ya. Adapun yang kedua, dia meninggal dunia dalam keadaan masih melakukan kesyirikan. Nah, inilah orang yang berbahaya. Ya, makanya Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, maka ya Allah haramkan baginya apa? Surga. Allah tidak akan ampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Ya, ini secara umum. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan
orang yang terdekat dengan kita. Misalnya saat orang tua saya meninggal dalam keadaan masih nyimpen keris. Tapi sholat gak? Sholat mah sholat. Ya, sholat tapi masih nyimpen keris ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua, apa sebagai anak gitu kan? Apakah boleh kita tetap mendoakan ampunan? Jawabannya, naam, masih boleh. Kenapa? Karena ya apa namanya? Di antara hal yang menguatkan dia tetap Islam, ya, dia masih apa? Masih sholat. Dan kalau ditanya pasti Bapak agamanya apa? Islam. Adapun dia apa namanya nyimpen keris ataupun yang lainnya, ya Allah alam, kita nggak tahu apakah mungkin dia kejahilannya atau yang lainnya gitu kan. Ya, jadi intinya syirik itu secara umum sebagai penghalang dari mendapatkan apa? Syafaat. Jelas Pak? Iya. Nah, silakan. Ada lagi? Oke, pertanyaan Silakan selanjutnya. tertulis ibu-ibu. Biasa ada yang nanya ibu-ibu. Iya, silakan. Bismillah. Bismillah. Ya, silakan. Bismillah Ustaz, tentang ini tadi kan ada kata-kata maqamah mahmuda. Iya. Ini di surat Al-Isra 79 juga kan ada kan maqamah mahmuda itu Iya. tentang perintah sholat malam gitu. Penjelasannya seperti apa Ustaz maqamah mahmuda di surat Al-Isra itu? Apakah kita juga bisa mendapatkannya gitu? Baik. Itulah. Jadi maqam mahmuda yang saya tahu ya maqam mahmuda itu ada dua. Yang pertama maqam mahmuda yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Bahkan juga ya sebagian ulama menjelaskan maqam mahmuda yang dimaksud dalam doa azan ini yaitu ya beliau akan dijadikan sebagai pemimpin. Sebagaimana beliau mengatakan, ana sayyidu walad ibni Adam, aku adalah pemimpin manusia nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi ini adapun yang kedua, maqam mahmuda yang bersifat umum, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah orang yang mengerjakan qiyamul lail. Dia akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi nanti juga di padang mahsyar. Ya, yaitu intinya Allah akan memberikan suatu kelebihan. Ya, sebagaimana muazin itu kan diberikan lehernya apa? Panjang. Orang yang berpuasa bau mulutnya itu wangi, ya kan? Nah, kemudian juga diantaranya adalah orang-orang yang qiyamul lail. Ya, dia akan diberikan kedudukan yang sangat istimewa, tapi bukan bisa diberikan apa? Syafaat. Beda. Adapun kedudukan tersebut ya tidak disebutkan secara apa namanya? Secara detail apa kekhususan itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang saya tahu. Nah, ada lagi? Cukup. Iya. Demikian semoga kajian ini bermanfaat dan semoga kita semakin semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini merupakan salah satu kiat untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.